Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Kaisar Dewa Iblis berubah menjadi pancaran cahaya keemasan gelap dan naik ke langit. Long Hao Shen tidak mundur dan sayapnya berkibar dan berseri-seri dengan cahaya putih kristal. Para pemimpin dari kedua belah pihak naik ke langit pada saat yang sama, untuk melakukan pertempuran mereka sendiri. Ini tidak terbayangkan untuk klan iblis. Itu karena mereka tidak pernah memikirkan siapapun yang mampu bertarung melawan Kaisar Dewa Iblis satu lawan satu. Adapun manusia, mereka merasa sangat lega karena Long Hao Shen memang membela diri melawan Kaisar Dewa Iblis, yang meningkatkan kepercayaan diri mereka ke tingkat yang besar. Saat mereka berdua bangkit, perang skala penuh antara manusia dan iblis dimulai. Tanpa instruksi Kaisar Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang memimpin 19 Dewa Iblis dan pasukan iblis lainnya menuju benteng pengusir naga. Pilar naga iblis tidak berbalik saat Kaisar Dewa Iblis naik ke langit. Cahaya keemasan gelap masih melindungi semua klan iblis. Jika bukan karena perlindungannya sekarang, serangan meriam akan membawa kerusakan besar pada klan iblis. Semua pasukan manusia diluncurkan dan menghadapi pasukan iblis. Pertempuran telah dimulai. Long Hao Shen membuat perbedaan besar dalam perang ini. Karena memblokir serangan Kaisar Dewa Iblis, meriam Mo Dao tetap lengkap. Orang-orang baru mulai menggunakan meriam. Meskipun mereka kurang mengenalnya, dengan bantuan lebih dari 200 meriam Mo Dao, kekuatan kedua belah pihak seimbang sejak awal. 63 pahlawan abadi, selain 9 yang mati, semuanya berkumpul di sini. Karena mereka dan lebih dari 50 orang dengan domain yang kuat, lebih dari 10 dengan kekuatan domain F ditambah 2 dari langkah 9 level 7, manusia dapat menantang klan iblis. Itu adalah pertarungan yang sengit. Su Yongqiao pemimpin pahlawan abadi melawan Dewa Iblis Bulan Agares dan Xiao Huo pahlawan abadi kepala kuil ksatria generasi pertama melawan Dewa Iblis Bintang Fas Sago. Mereka seharusnya beralih, tetapi Dewa Iblis Bintang adalah seorang penyihir, jadi seorang asasin tidak akan berarti banyak baginya. Tidak peduli seberapa kuat Su Yongqiao, dia bisa memprediksi posisi menyerang dan tidak banyak serangan yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu, Su Yongqiao dan Xiao Huo beralih. Su Yongqiao bertarung dengan Agares dan Xiao Huo menghadapi Fas Sago. Pertempuran berubah menjadi sangat panas pada awalnya. Semua pria peringkat 9 dalam pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar bertarung dengan para dewa iblis. Chair, bergabung dalam pertarungan juga bersama dengan 12 pengawal suci, mengelilingi 3 dewa iblis. Namun, bukan di sanalah pertempuran itu yang paling sengit, tetapi pertarungan antara Long Xingyu, Ksatria penghakiman ilahi dan Dewa Iblis perang pilar ketujuh Anan dengan tubuh besar. Mereka adalah musuh lama dan Long Xingyu selalu dirugikan dalam pertarungan mereka sebelumnya. Oleh karena itu, mereka bertarung satu sama lain saat pertempuran dimulai. Hampir semua yang bertarung dengan Dewa Iblis adalah pahlawan abadi peringkat 9 level 5. Ksatria suci legendaris yang Hao Yu memimpin orang-orang kuat untuk menghadapi pasukan naga iblis. Di luar benteng pengusir naga, perang suci dimulai skala penuh. Long Hao Shen mengikuti Kaisar Dewa Iblis dan bangkit lebih dari 3000 meter di langit, lalu mereka berhenti. Long Hao Shen tergantung sekitar beberapa ratus meter darinya. Ketika Long Hao Shen bangkit, dia benar-benar tenang. Pertempuran yang akhirnya memutuskan akhir dari perang ini adalah pertarungan antara dirinya dan Kaisar Dewa Iblis, tidak peduli bagaimana pertempuran benteng pengusir naga ternyata. Jika dia gagal, maka manusia tidak akan bisa bertahan melawan Kaisar Dewa Iblis. Jika dia menang,
maka dia masih bisa menyelamatkan situasi bahkan jika pertempuran benteng pengusir naga gagal. Sebelum perang, Long Hao Shen memberi perintah bahwa jika tentara tidak dapat bertahan melawan klan iblis di benteng pengusir naga, mereka harus pindah ke tempat lain dan untuk sementara menyerahkan benteng pengusir naga. Di dalam benteng pengusir naga, hanya ada beberapa orang yang tersisa. Dalam pertempuran yang kuat ini, rata-rata ksatria dan tentara tidak bisa berbuat banyak. Mereka semua mundur ke Gunung Suci Ksatria untuk membangun garis pertahanan kedua. Setelah bagian depan bergeser, mereka masih bisa menggunakan formasi sihir cahaya untuk bertahan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, dia punya cukup alasan untuk percaya bahwa selama pertarungannya dengan Kaisar Dewa Iblis bisa berlangsung cukup lama, bahkan jika mereka semua berakhir dengan cedera, pemenang terakhir akan menjadi milik sisi manusia karena organisasi UEY belum digunakan. Long Hao Shen, apakah kamu masih tidak mengerti? Kaisar Dewa Iblis berdiri dengan dua tangan terlipat seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan pertempuran di bawah. Saya tidak mengerti. Long Hao Shen memandang Kaisar Dewa Iblis sambil tersenyum, saya tidak tahu mengapa. Kali ini menghadapi Yang Mulia, tampaknya kondisi mental Anda tidak begitu baik. Atau karena Anda sering berlatih sehingga ada masalah dengan otak Anda. Kaisar Dewa Iblis tidak marah pada perkataan Long Hao Shen. Otakku. Long Hao Shen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa saya memperlakukanmu seperti ini hanya karena bakatmu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menyaingiku di levelmu saat ini? Aku tidak menyakitimu karena ada alasan yang bagus. Long Hao Shen tercengang. Saat mereka berhenti, Kaisar Dewa Iblis tidak mengeluarkan serangan apapun tetapi berbicara dengannya dengan teka-teki. Dia entah bagaimana merasa gugup karena nada dan ekspresinya. Lalu apa alasannya? Long Hao Shen bertanya dengan dingin. Dia akan dengan senang hati menunda prosesnya, oleh karena itu dia tidak terburu-buru untuk terjun ke pertarungan. Kaisar Dewa Iblis tersenyum. Saya dapat melihat bahwa kamu yakin tentang perang ini. Kamu tahu betul bahwa levelmu lebih rendah dariku tetapi kamu masih memilih untuk bertarung satu lawan satu. Dengan keberanian ini, tidak ada yang bisa bersaing denganmu di dunia ini. Sebelum aku memberitahumu alasannya, izinkan saya menebak mengapa kamu begitu percaya diri. Jika saya tidak salah, saya yakin Agares atau Vassago menjanjikan sesuatu kepada dirimu. Mendengar itu, Long Hao Shen bergetar hebat karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia tidak menyangka Kaisar Dewa Iblis akan berbicara dengannya seperti ini dengan nada santai. Cahaya dingin melintas di mata Kaisar Dewa Iblis. Bagus untuk Agares. Saya melihatnya sebagai saudara laki-laki saya yang paling terpercaya, dan dia memasang jebakan untuk saya. Kami gagal di Benteng Tenggara dan Benteng Seribu Monster Aliansi Kuil mempersiapkan dengan sangat baik. Dan kamu bahkan lebih cepat dariku dalam mendapatkan berita. Jika bukan karena pengkhianat di antara orang-orangku dan mengirimimu informasi yang cukup, dan memblok informan saya, dapatkah kamu mencapai hasil seperti itu? Dan orang-orang yang berani dan mampu melakukannya hanya Agares, Vassago, Samigina, dan Marbas. Orang yang mengikuti saya dalam situasi militer adalah Agares, saudara laki-laki saya yang baik. Saya tidak melihat kebaikan apa yang bisa diberikan kepadanya jika kita gagal. Apakah dia menginginkan tempat dudukku sebagai kaisar? Setelah tertegun sebentar, Long Hao Shen menjadi tenang. Tidak heran Anda disebut Kaisar Dewa Iblis. Bahkan setelah serangkaian perubahan, Anda masih dapat menemukan akar dari semua masalah begitu cepat. Tapi aku penasaran kenapa Anda tidak khawatir. Kaisar Dewa Iblis tersenyum lembut. Dia memang tidak khawatir. Mengapa saya harus?
Agares mengkhianati saya dan saya sangat kecewa. Saya bahkan ragu bahwa Vassago juga mengkhianati saya karena dia. Tetapi apakah menurutmu ini dapat memengaruhi fondasi saya? Kamu tidak tahu banyak tentang klan iblis. Saya dapat memberitahumu, sebelum kamu mengalahkanku atau saya menunjukkan kecenderungan untuk dikalahkan, keduanya tidak akan pernah mengkhianati saya di depan umum. Kamu pikir saya disebut Kaisar Dewa Iblis tanpa alasan? Selama aku yang terkuat di negeri ini, tidak ada yang berani mengkhianatiku di siang bolong. Adapun bagaimana menghadapi mereka, saya akan menunggu setelah perang ini berakhir. Saya percaya bahkan jika mereka bergandengan tangan denganmu, kerja sama akan didasarkan pada kondisi tertentu. Jika dia berani memasukkan semua telur ke dalam satu keranjang, maka dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Long Hao Shen merasa terkejut. Kaisar Dewa Iblis terlalu percaya diri dan kepercayaan diri itu memengaruhi kondisi mentalnya sendiri. Dewa Iblis Bulan Agares adalah pemimpin sebenarnya dari organisasi campuran darah manusia iblis dan itulah sebabnya ia memiliki tim besar di dalam klan iblis. Kalau tidak, bagaimana organisasi ini bisa lolos dari persepsi Kaisar Dewa Iblis? Yue lah yang memberitahunya bahwa Kaisar Dewa Iblis berencana untuk menghadapinya dan Agares melakukannya dengan sengaja karena dia tidak berharap untuk kematian Long Hao Shen tetapi dia ingin Long Hao Shen memimpin manusia untuk bertarung dengan Kaisar Dewa Iblis. Agares sendiri memiliki darah manusia dan setelah dia tumbuh sebagai orang dewasa, dia sangat dipengaruhi oleh budaya manusia, oleh karena itu dia tidak menyukai identitasnya sendiri sebagai iblis. Itulah sebabnya selir favoritnya adalah manusia. Tetapi bahkan di dalam klan iblis bulan, hanya sepertiga dari anggota yang dipercaya dan mereka yang mengetahui rahasia ini sangat sedikit. Dia harus berhati-hati. Dia ingin menggulingkan Kaisar Dewa Iblis tetapi dia takut melakukannya, terutama karena dia sangat dekat dengannya dan dia tahu betapa menakutkannya dia. Misalnya, terakhir kali ketika Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bintang memasang jebakan untuk Long Hao Shen, Agares bahkan tidak tahu detailnya. Dia hanya tahu tentang jebakan ketika dia kembali ke Xincheng dengan Kaisar Dewa Iblis, tetapi dia tidak mendapatkan kesempatan untuk mengirim pesan karena mereka selalu bersama dan itu menyebabkan kematian Long Hao Shen. Setelah kematian Long Hao Shen, selama beberapa tahun, Yue menghilang dan Agares menyembunyikan organisasinya sendiri dengan lebih baik karena dia tahu bahwa dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi. Namun, dia tidak tahu bahwa Long Hao Shen masih hidup dan bahkan menjadi ketua aliansi kuil, yang memberinya harapan lagi. Dia kemudian menggunakan Yue sebagai kontak dan mendukung Long Hao Shen dengan susah payah. Jika bukan karena bantuan Agares, Kaisar Dewa Iblis akan memiliki lebih banyak informasi tentang pertempuran dan detail lebih lanjut. Tapi seperti yang disebutkan Feng Xiu, setelah bertahun-tahun mengumpulkan kekuatan, Agares tidak akan berani meletakkan semua telur dalam satu keranjang dan tidak akan dengan mudah melawan Kaisar Dewa Iblis di depan umum. Dia harus berpikir untuk bangsa dan rasnya sendiri. Hanya jika Long Hao Shen mengalahkan Kaisar Dewa Iblis dan semuanya hampir beres, dia kemudian akan bergandengan tangan dengan Long Hao Shen. Menatap mata Long Hao Shen, Kaisar Dewa Iblis berkata, "Kamu sangat berhati-hati dan kamu benar tentang satu hal. Dalam perang ini, pertempuran kuncinya adalah antara kamu dan aku. Jika kamu mengalahkanku, maka manusia akan menang dan 6.000 tahun pemerintahanku atas tanah ini akan berakhir. Tetapi jika kamu kalah, maka semuanya akan kembali ke jalur normalnya. Aku akan mengendalikanmu dan bahkan tidak akan membiarkan manusia di atas langkah 6 ada di semua ras manusia." Long Hao Shen berkata dengan suara dingin,
Sudah waktunya bagi Yang Mulia untuk memberi tahu saya alasan yang Anda sebutkan sebelumnya setelah semua omong kosong ini. Kaisar Dewa Iblis tersenyum. Saya akan melakukannya. Kalau tidak, bagaimana saya bisa membuat kamu menyerah kepadaku 100%? Long Hao Shen berkata dengan dingin, berhentilah melamun. Kaisar Dewa Iblis tidak peduli dengan kata-kata sarkastik Long Hao Shen. Kamu mengalahkan Ah Bao dan membuat jalan bagi dirimu sendiri ke puncak. Kamu pintar dan saya akan mengatakan kontribusimu untuk perang ini hampir menjadi alasan bagi manusia untuk memenangkan begitu banyak pertempuran yang berbeda. Kamu bahkan memblokir seranganku untuk memenangkan cukup banyak peluang bagi manusia. Mengesankan. Tetapi bahkan orang bijak tidak selalu bebas dari kesalahan dan alasan terpenting adalah bagianmu gagal. Mengapa saya memperlakukanmu secara berbeda? Mengapa hatiku merasa sangat sakit ketika aku membunuhmu? Bukan karena bakatmu, tapi... Dia kemudian berhenti dan matanya menjadi terbuka lebar. Karena ada darahku di dalam tubuhmu. Mendengar itu, Long Hao Shen merasa seperti palu yang baru saja mengenai dadanya dan dia mundur 100 meter. Cahaya armor keabadian berfluktuasi. Dia kaget. Long Hao Shen tidak menyangka Kaisar Dewa Iblis akan mengatakan hal seperti itu. Dia secara alami mengangkat pedang keabadian. Tetapi Kaisar Dewa Iblis tidak menyerangnya ketika dia menjadi gugup. Dia mempertahankan postur tubuhnya dan menatap Long Hao Shen dengan lebih lembut. Rambut hitam Kaisar Dewa Iblis melambai di udara dan dia menatap Long Hao Shen sambil tersenyum. Kamu berbakat dan kamu bekerja keras untuk manusia. Di mataku, kamu melakukan semua itu untuk membuktikan kemampuanmu. Sekarang kamu mengerti mengapa saya mengatakan bahwa saya ingin kamu menjadi pewaris keduaku ketika kita pertama kali bertemu. Sekarang aku melihatmu sebagai pewaris pertamaku. Kamu cerdas, bijaksana, dan mampu melakukannya. Dan kamu memiliki darahku. Kami adalah keluarga. Coba pikirkan, jika kita bergandengan tangan, lalu siapa yang bisa menyaingi kita di negeri ini? Apapun yang kamu inginkan, aku akan membantumu mendapatkannya. Tanah suci akan menjadi milik kita. Kamu adalah orang suci dan saya adalah iblis. Kami adalah keluarga. Diam. Long Hao Shen berteriak. Omong kosong. Aku tidak percaya padamu. Kaisar Dewa Iblis tersenyum tipis. Itu fakta, apakah kamu percaya atau tidak? Pikirkan tentang saat-saat kita bertemu. Jika bukan karena darahmu, kamu mungkin telah mati berkali-kali. Kami bertemu pertama kali di benteng pengusir iblis dan aku bertemu denganmu untuk kedua kalinya di Istana Iblis Bulan dan kamu menyamar sebagai pelayan Yueye. Aku tahu kamu dan Yueye adalah teman. Tapi aku tidak membunuhmu, aku juga tidak menempatkanmu di penjaraku karena aku menunggumu tumbuh cukup kuat. Tetapi saya tidak berharap kamu tumbuh begitu cepat dan sangat berbakat. Tampaknya kombinasi darah manusia dan iblis bekerja lebih baik. Tidak, tidak, saya tidak percaya. Long Hao Shen sangat terkejut. Dia memutuskan untuk menjadi seorang ksatria pada usia sekitar 10 tahun dan dalam 20 tahun terakhir, dia mengalami begitu banyak kesulitan. Dia akhirnya menjadi manusia yang bangga, kepala pemimpin aliansi kuil, dan ksatria kemuliaan dan pemimpin segel ilahi. Dia mengandalkan usaha dan keberuntungannya sampai hari ini. Namun, sekarang ketika manusia bertarung dengan iblis, dalam pertempuran terakhirnya dengan Kaisar Dewa Iblis, dia menerima informasi bahwa dia memiliki darah klan iblis, yang termasuk dalam bangsawan klan naga. Ini merupakan pukulan besar baginya. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya sekarang, tidak peduli seberapa bertekad dia. Jika apa yang dikatakan Kaisar Dewa Iblis itu benar, lalu apa yang telah dia perjuangkan selama bertahun-tahun?
Iblis yang berdiri di depannya membawa begitu banyak bencana bagi manusia dan mengeluarkan perang suci 2 kali sebenarnya adalah miliknya sendiri. Long Hao Shen tidak bisa berpikir lebih jauh dan dia hanya merasakan sakit kepala yang hebat. Niat untuk bertarung sekarang berubah melihat Kaisar Dewa Iblis. Bahkan aura tahta ilahi keabadian dan penciptaan tidak dapat menekan perubahan tersebut. Kaisar Dewa Iblis puas melihat perubahannya. Kamu telah melakukan banyak hal dan saya juga telah membuat beberapa kesalahan. Tetapi jika satu hal ini benar, maka semua upaya manusia akan sia-sia. Saya tahu kamu tidak ingin mempercayainya tetapi itu benar. Saya melakukan penelitian tentang latar belakangmu. Kamu tidak tumbuh di kota suci atau benteng pengusir naga, kan? Kamu berasal dari kota Odin, kota manusia kecil di dekat benteng 1000 monster. Kamu dan ibumu Bai Yue tinggal bersama. Tapi ayahmu Long Xingyu berpisah denganmu selama lebih dari 10 tahun. Kemudian kalian menemukan satu sama lain. Saya ingat orang-orang saya mengatakan kepada saya bahwa ksatria penghakiman ilahi Long Xingyu muncul di kota Odin dan membunuh sekelompok iblis yang kuat. Seharusnya ini adalah waktu ketika mereka menemukanmu dan mulai mengajarimu keterampilan ksatria. Tapi pernahkah kamu berpikir mengapa orang tuamu berpisah? Ibumu tahu Long Xingyu ada di benteng pengusir naga. Lalu kenapa dia tidak membawamu padanya? Mendengar itu, wajah Long Hao Shen menjadi pucat. Sekitar 30 tahun yang lalu, 1 tahun sebelum kamu lahir. Aku menemukan ibumu secara tidak sengaja dan membawanya kembali bersamaku ke istanaku dan kami tinggal bersama untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, dia mengancamku dengan kematiannya karena dia ingin meninggalkan klan iblis. Saya kemudian harus mengirimnya kembali ke aliansi kuil. Ibumu adalah salah satu wanita yang paling aku cintai dalam hidupku, bahkan lebih dari cintaku pada Leng Xiao putriku. Jika aku tidak salah, setelah dia kembali ke aliansi kuil, dia tidak tahu bagaimana menghadapi ayahmu. Itu sebabnya dia bersembunyi di kota Odin sampai hari ketika Long Xingyu menemukanmu. Bai Yue ibumu tidak bisa menghadapi Long Xingyu, sebagian karena aku, sebagian karena kamu. Jika kamu masih tidak percaya, mari kita lakukan tes darah kita. Darah lebih kental dari air dan tidak ada hubungan yang lebih kuat dari hubungan darah. Feng Xiu mengangkat tangannya dan setetes darah ungu tua perlahan keluar dari tangannya kembali. Dia sengaja membiarkan luka ini terbuka. Tetesan darah perlahan terbang dengan jejak aura hitam dan biru. Ketika tiba di depan Long Hao Shen, itu hanya kristal ungu. Feng Xiu mengambil semua atribut dari darahnya sendiri dan hanya ada kekuatan darah murni yang tersisa di sana. Long Hao Shen memasukkan telunjuknya ke dalam mulutnya dengan mata kosong dan menggigit. Setetes darah emas muda keluar dan terbang tanpa atribut cahaya. Ketika dua tetes itu bersentuhan, lapisan cahaya unik menyala dan kemudian perlahan-lahan keduanya terintegrasi. Long Hao Shen tercengang. Dia tahu betul arti di balik integrasi tetes darah mereka. Mungkinkah itu tes darah mereka? Mungkinkah itu